Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen, yaitu Ibu Herlina Afiriani. Baik, sebelum saya lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bagas Sadraji Pratama dengan NIM 6324126 dari kelas 634A13. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas proyek 1, yaitu pembuatan artikel, video, dan poster, yang dimana di video ini saya akan menjelaskan tentang artikel saya, yaitu yang bertema retakan kecil di meja kelas. Apa sih retakan kecil di meja kelas? Maksud dari retakan kecil di meja kelas itu korupsi yang tidak selalu berwajah jas dan di gedung mewah. Nah, dalam artikel ini yang saya buat, saya membahas bahwa korupsi sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap biasa, terutama di lingkungan mahasiswa ataupun pelajar. Nah, tanpa kita sadari, kebiasaan kecil ini yang tidak jujur dapat menjadi awal munculnya budaya korupsi di masa depan atau di masa yang akan datang. Ketika kita mendengar kata korupsi, kebanyakan orang langsung membayangkan pejabat, uang negara, dan kasus besar di berita. Padahal, korupsi tidak selalu tentang itu. Korupsi juga bisa diartikan sebagai tindakan menyalahgunakan kepercayaan demi keuntungan pribadi atau demi keuntungan masing-masing. Nah, contohnya apa sih? Contohnya di lingkungan kampus sendiri ada banyak hal kecil yang sering dianggap normal, seperti titip absen, mencontek, copy paste tugas teman, atau memanipulasi data laporan. Walaupun terlihat sederhana, tindakan tersebut sebenarnya termasuk bentuk ketidakjujuran. Masalahnya, banyak orang menganggap hal seperti itu wajar karena sering dilakukan bersama-sama dan hampir dinormalisasikan. Nah, dalam artikel juga saya menjelaskan bahwa korupsi besar sering kali lahir dari pemberanian terhadap kesalahan kecil. Ketika seorang terus terbiasa berbuat curang dan tidak merasa bersalah, lama-kelamaan kejujuran itu akan hilang. Misalnya, seorang mahasiswa terbiasa mendapat nilai dengan cara mencontek. Yang kedua, ia akan mulai berpikir bahwa hasil lebih penting daripada proses. Nah, pola pikir seperti itu yang berbahaya. Karena ketika nanti masuk ke dunia kerja, bukan tindak bukan tidak mungkin seorang akan melakukan manipulasi atau penyalahgunaan jabatan demi keuntungan pribadi. Nah, budaya instan ini yang sekarang kita hidup di zaman yang serba cepat. Banyak orang ingin semuanya instan, ingin nilai bagus tanpa belajar, ingin sukses tanpa proses, dan ingin dipandang hebat tanpa usaha yang jujur. Akibatnya, muncullah budaya yang penting berhasil. Kejujuran mulai dianggap tidak penting, bahkan kadang orang yang jujur justru dianggap terlalu polos. Menurut saya, inilah yang menyebabkan krisis integritas di kalangan generasi muda. Padahal, integritas adalah hal yang penting untuk masa depan bangsa. Nah, cara mencegah korupsi itu bagaimana sih? Cara mencegah korupsi itu dimulai dari diri kita sendiri. Menurut saya, pendidikan anti korupsi tidak cukup hanya lewat seminar ataupun slogan. Yang paling penting adalah membiasakan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai mahasiswa, kita bisa memulainya dari hal sederhana. Contohnya, tidak titip absen, tidak plagiarisme, jujur saat ujian, bertanggung jawab terhadap tugas, serta menghargai proses belajar. Karena perubahan besar sebenarnya dimulai dari kebiasaan kecil. Baik, mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi dari kesimpulan artikel yang saya buat adalah bahwa korupsi tidak akan selalu dimulai dan dari tindakan besar. Korupsi bisa tumbuh dari kebiasaan kecil yang dianggap biasa
dan terus dibiarkan oleh kita sendiri. Nah, jika generasi muda ingin menciptakan masa depan yang lebih bersih, maka kejujuran harus dibiasakan mulai dari sekarang atau mulai sejak dini. Karena pada akhirnya integritas bukan hanya tentang dilihat orang lain, tetapi tentang tetap jujur meskipun tidak ada yang melihatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.